Imagine all the people living life in peace. Siapa yang tidak ingin kedamaian? Negeri kita Indonesia ingin kedamaian. Tapi bagaimana dengan semua yang terjadi di negara ini? Dengan ekstremisme, terorisme. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana caranya agar kita tidak terjebak dalam situasi dan kondisi yang menjerumuskan kita pada kerusuhan. Hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Wawan Hari Purwanto SHMH selaku Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara. Yeah. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Segar sekali, walaupun Bapak Wawan ini pakai baju hitam-hitam, tapi beliau kelihatan sangat segar, kelihatan sangat sehat. Apa Pak rahasianya? Mungkin bisa dibagi-bagi. Rahasianya kita tetap olahraga, minum vitamin, istirahat cukup, makan teratur. Gitu. Dan jangan lupa protokol kesehatan ya Pak. Ya, betul. Dan di sampingnya sudah ada tamu yang belum pernah ada di Bincang Velox. Beliau adalah Dr. Kapten Datep Purwasaputra SOS MM, akademisi Universitas Jayabaya sekaligus Ketua Ikatan Alumni Menwa Indonesia. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita hari ini berdiskusi tentang terorisme, ekstremisme, masih seputaran itu, dan juga mengenai Perpres nomor 7 tahun 2021. Bagaimana Pak Wawan pendapatnya? Karena di masyarakat itu dalam Perpres tersebut mereka banyak yang wah berarti ini nanti ada pembatasan mengenai mengeluarkan pendapat, berorganisasi dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak? Sebetulnya ini kan aturan di mana kita wajib tegak hormati karena sudah menjadi keputusan bersama antara wakil-wakil rakyat di DPR dan juga pemerintah. Dan kita berlaku tentu saja mengikat ya. Tapi intinya bukan lantas membatasi dari segala gerakan masyarakat, tidak. Tapi diminta untuk juga bertanggung jawab. Apa yang langkah-langkah yang justru mengarah kepada gerakan intoleransi yang makin ekstrim, kemudian ke teroris, ini jelas juga suatu langkah yang memang menyalahi dari undang-undang itu sendiri. Oleh karenanya, sebagai warga negara yang baik dan berdasarkan Pancasila, tentu sila-sila ini akan terejawantahkan di dalam kehidupan, sehingga tidak lantas kalau kita sila ketuhanan yang menghargai ya, dengan keberagaman keagamaan yang lain, sehingga tidak lantas ekstrim dan intoleran, serta akhirnya terjadi suatu benturan antara grassroots ataupun benturan secara vertikal yang dampaknya justru akan membuat perpecahan satu sama lain. Dan di sini juga kita rasa kemanusiaan juga muncul di situ, karena manusia pada dasarnya dilahirkan sama dan hanya mungkin posisi sosialnya juga berbeda. Tapi dari sisi religi tidak ada yang mengajarkan watak-watak intoleran dan ekstrim secara eksplisit, kan tidak ada demikian. Jadi intinya adalah bagaimana undang-undang ini melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memberikan satu pengayoman bagi semua pihak, dan tidak lantas ada diskriminasi, apalagi berbasis sara. Disinilah yang makna supaya ekstrim itu tidak terjadi di dalam kehidupan ketenangan negara. Iya, betul Pak. Lalu kan ada pertanyaan juga, apakah ancamannya sedemikian besar sampai keluar Perpres tersebut Pak? Sebetulnya kita juga sudah pengalaman menghadapi ancaman aksi ekstrim, intoleran, apalagi juga teror yang makin kencang juga tahun 98 ya, makin kencang, meskipun juga teror sebelumnya juga terjadi, tapi eskalasinya meningkat. Kemudian dengan undang-undang ITE misalnya, itu ada masalah hate speech, ujaran kebencian, kemudian isu-isu yang terviralkan yang notabene akhirnya watak-watak ekstrim tadi menjadi viral dan cepat menggelinding, dan akhirnya bisa menggerakkan emosional publik di berbagai pihak dalam tempo yang sangat singkat. Jadi kondisi ini
kita lihat dari pengaruh teknologi yang demikian besar menjadi pedang bermata dua, tak kala itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya dengan aturan di mana kita berupaya untuk menjauhi gerakan tindakan ekstrim, intoleran maupun juga yang mengarah ke teror, ini adalah upaya supaya bangsa kita ini menjadi bangsa yang menghargai kesopan santunan dunia ketimuran, adab istiadat yang berbasis nilai luhur yang ada, saling menghargai, saling mengasihi, dan juga sikap tadi bahwa keyakinan masing-masing ya sudah diikuti dari mereka, sehingga kalau nanti terjadi sikap ekstrim ya kita coba hindari sehingga ada aturannya, juga ada sanksi. Kalau aturan tidak ada sanksi maka ini menjadi bebesan kosong. Oleh karenanya dibuatlah aturan itu. Oke, baik pemirsa, kita beralih kepada Bapak Datep. Bapak atau Abang Datep? Mau abang boleh. Kalau di Menwa biasanya abang. Oh iya, siap. Abang Datep. Siap. Masih terkait dengan Perpres yang saya tanyakan terhadap Pak Wawan tadi. Perpres tersebut, kalau kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi belakangan ini, apalagi dengan organisasi seperti FPI, itu menurut Bapak bagaimana ya? Maksudnya itu kan dia berjalan, peraturan itu harus berjalan selaras dengan yang terjadi di masyarakat. Itu bagaimana menurut Bapak sendiri? Sebelum menjelaskan ini, boleh saya menceritakan tentang Menwa dulu ya? Silakan. Menwa itu lahir dari nilai historis perjuangan kemerdekaan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lahir dari era TRIP dan Korp Mahasiswa. Nah, nilai-nilai itu tetap tertanam kepada semua anggota rezim mahasiswa, yang dipertajam lagi lahirnya Menwa itu tahun 59 dan 62 di Jakarta. Itu penugasannya ada dalam rangka meniadakan gerakan-gerakan terorisme itu, termasuk gerakan-gerakan yang menentang ideologi Pancasila, misalnya di ITI, G30S, itu kan radikalisme dan sebagainya, komunisme ya. Jadi Menwa konsistenlah dengan hal seperti ini sampai sekarang. Kami dalam rangka bela negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara ikut berhak dan wajib ikut serta dalam rangka bela negara. Di Undang-Undang 30 ayat 1 juga dipertajam lagi bahwa kewajiban warga negara untuk ikut serta dan wajib dalam rangka pertahanan negara dan keamanan negara. Tentunya lahirnya undang-undang Perpres 7 tahun 2001 tentang ranpe ini, kami sangat mendukung bahwa inilah saatnya Indonesia harus mulai kita di era reformasi ini mengarah kepada memberantas hal-hal yang memang mengarah kepada terorisme yang bisa mengancam kepada kedaulatan bangsa. Ya, kami tentunya siap dan mendukung apa yang disampaikan Pak Wawan tadi, bahwa berkaitan dengan masalah tadi FPI ya, dengan dengan HTI ya. Ya, saya tidak mengatakan mereka sudah masuk bagian teroris, tapi sudah mengarah ke hal seperti itu. Itu memang harus tidak sesuai dengan ideologi bangsa, tentunya harus dibubarkan. Itulah konsekuensi daripada warga negara yang hadir di negara yang berdaulat sesuai dengan ajas ideologinya. Gitu. Lalu terkait dengan pembubaran FPI tersebut, terkait dengan Perpres itu juga, FPI kan bubar nih Pak, tapi kemudian mereka seperti reborn, lahir dengan nama baru. Tapi kan kita tidak bisa menjamin bahwa ideologi dan juga cara pandang mereka akan sesuai dengan Pancasila. Siapa tahu cuma ganti nama saja dan tetap menjalankan seperti yang mereka jalankan sebelumnya. Itu bagaimana Pak? Caranya bagaimana? Ya, saya rasa dengan adanya Perpres 7 ini, pemerintah akan lebih hati-hati mendirikan suatu wadah organisasi yang tadi itu tentunya mengacu pada Undang-Undang 17 ya tahun 2013. Membentuk ormas itu kan ada dasar hukumnya. Salah satunya harus berideologi Pancasila. Itu yang harus dipegang. Jadi
kalaupun mungkinnya katakanlah FPI dibubarkan sekarang terus dia mau membuat organisasi lagi yang harus berideologi Pancasila yang sesuai dengan ajas ideologi bangsa Indonesia. Saya rasa memang sudah dibubarkan, mendirikan lagi nggak masalah, tapi harus dibina ya, bukan apa namanya menentang kebijakan pemerintah, tapi harus mendukung, justru mendukung bagaimana meningkatkan keamanan lingkungan, ya, keamanan negara, sehingga semua punya kewajiban, karena keamanan ini bukan hanya tanggung jawab kepada pemerintah, dalam hal ini misalnya polisian atau instansi lainnya, juga kewajiban masyarakat. Ini kembali lagi dengan Pak Wawan, Pak. Ini terkait dengan Bapak sebagai Deputi Komunikasi dan juga Informasi Badan Intelijen Negara. Terkait dengan Perpres ini, pasti juga Bapak sering mendengar, mungkin mendapat laporan atau seperti apa masyarakat setiap hari masih menyoroti negatif tentang Perpres tersebut. Itu bagaimana caranya agar pemerintah atau mungkin aparat atau mungkin dari BIN sendiri untuk menyikapi sikap-sikap negatif masyarakat tersebut, itu bagaimana Pak? Ya, pro kontra itu hal yang biasa ya, tatkala suatu peraturan baru dikeluarkan, dan tentu ini hal yang di era demokrasi itu selalu terjadi. Tapi prinsipnya adalah bahwa tidak ada pemerintah ingin menyengsarakan rakyat, tidak. Tentu ya pertimbangan bahwa memang kita harus ada regulasi ya, supaya masyarakat ini tetap terayomi satu sama lain, tidak lantas ada satu tindakan-tindakan yang justru melanggar dari aturan hukum maupun hak-hak orang lain, kebebasan beragama, ataupun juga merasa posisinya menjadi merasa paling benar misalnya. Itu tidak seperti itu. Kita ingin ada satu pemikiran bahwa di dalam demokrasi ada kebebasan, ada kesetaraan, tapi juga ada aturan. Nah, itulah aturan yang dibuat. Masyarakat selalu memberikan satu pandangan yang berbeda. Pakar pun juga sama. Tapi di balik ini semua, mereka tentu ingin mengerucut bahwa masyarakat memang perlu ada satu keteraturan. Masyarakat yang aman, tentram, damai. Meskipun tetap ada dinamika, tapi dinamika yang positif dan juga terkontrol, bukan kegaduhan, saling hujat ataupun justru gerakan-gerakan yang akhirnya bisa menimbulkan perlawanan-perlawanan di masyarakat, dan akhirnya gerakan-gerakan ekstrem tadi justru akan menimbulkan keresahan-keresahan publik. Di samping itu, ini juga pandangan internasional juga akan menjadi minor kalau ini terus-menerus terjadi. Jadi kita sebagai masyarakat bangsa tentu harus juga mempertimbangkan bahwa kita tidak hidup sendiri. Kehadiran investor di negeri kita juga perlu ada suatu kenyamanan ketika mereka beroperasi di sini. Begitu juga kehidupan pariwisata. Kemudian mungkin mereka ingin ada kerjasama di dalam berbagai bidang. Itu semua butuh satu suasana yang kondusif. Kalau tidak ada kondusivitas seperti itu, tapi setiap hari hanya ada suatu gerakan-gerakan ekstrim, apa yang terjadi? Ketakutan yang ada. Padahal kita dinobatkan sebagai masuk dalam 10 negara teraman di dunia. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Oleh karenanya menjadi kewajiban kita semua untuk juga ikut bertanggung jawab bagi terciptanya stabilitas, jauh dari sikap ekstrim itu, tanpa lantas merasa bahwa ini ditujukan oleh kelompok tertentu, tidak. Tapi ini secara general pada umum masyarakat siapapun tidak boleh bersikap ekstrim apapun keyakinan, keagamaan maupun juga afiliasi politiknya, suku, agama, ras, dan sara itu tetap kita atur sedemikian rupa supaya ekstrim itu tidak terjadi. Baik Pak, kalau mengenai sikap ekstrim sendiri, masyarakat mungkin secara terbuka membuat forum, lalu istilahnya memberikan mungkin membuat perkumpulan lalu diskusi tentang ekstremisme atau apa, tapi yang mengarah pada menyebarkan ideologi itu kan sekarang sudah jarang ya Pak, karena kan terkait dengan pandemi dan apa sebagainya, dilarang membuat kerumunan. Sekarang yang marak adalah di media sosial. Ini bagaimana cara menghadapinya Pak?
Di media sosial beberapa pihak mengatakan ini seolah-olah itu ranah privat, padahal ini ranah publik. Semua bisa melihat. Dipikir antara mereka itu pribadi internal, tidak demikian. Kita ingin sampaikan, makanya saya katakan di literasi publik itu penting, karena banyak juga di antara saudara-saudara kita masih belum memahami itu, bahwa ini mengandung suatu tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral, serta juga tanggung jawab di depan hukum. Karena apa? Sikap, tingkah laku, pola pikir maupun apa yang tertuang di situ itu ada jejak digital yang sulit dihapus. Dan di sana tentu bisa mengandung konsekuensi hukum kalau ada yang menuntut. Nah, inilah sebabnya maka Deputi 7 sering melakukan patroli cyber 24 jam, dan itu menemukan hal-hal seperti itu, ya mau nggak mau kita tegur, kita sampaikan, adik, mbak, mas, kamas, atau siapapun dari mereka, bahwa Anda melakukan seperti ini bisa mengandung konsekuensi hukum, sebaiknya hindari. Itu selalu begitu. Kita tidak lantas langsung memberikan pemidanaan, karena pemidanaan itu kepada pihak yang tersinggung lapor misalnya. Tapi kalau kita lebih kepada pembinaan, literasi. Jadi mereka bahkan beberapa diantaranya yang sudah sangat membahayakan akhirnya dilaporkan, dan ternyata yang melakukan itu anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ini nggak tega juga. Nah, akhirnya kita sampaikan ke orang tuanya, Bapak Ibu mohon izin, putra-putrinya mohon dibimbing, karena kaget berselancar di dunia maya seperti ini. Orang tuanya kaget. Nah, itu adalah contoh. Jika dunia maya ini kan kadang berbeda antara orang yang sesungguhnya dengan foto yang ada gitu. Makanya itu di mana datangnya cinta dari mata turun ke WA. Nah, di mana datangnya kecewa setelah ketemu orangnya kan gitu. Beda orangnya. Dalam zaman ya kayaknya kayak dulu lagi. Nah, justru itu. Nah, di sini yang kita sampaikan bahwa apa yang tertera di situ sering berbeda dengan kondisi sungguhnya dari orang itu. Oleh karenanya kita terus melakukan literasi di Deputi 7 untuk supaya mereka betul-betul paham bahwa mereka tidak di ranah privat tapi di ranah publik dan mengandung konsekuensi hukum. Ya, baik. Kemudian kita beralih ke Bang Datek lagi. Ya, Abang ini, kalau Menwa sendiri itu bagaimana? Apakah punya tupoksi yang mungkin hampir-hampir sama juga dengan seperti Deputi Bapak Wawan ini, Pak? Ya, saya sependapat apa yang disampaikan Pak Deputi 7 terkait dengan masalah bagaimana peran serta masyarakat. Menwa juga punya komitmen, makanya kami sangat mendukung atas kebijakan Presiden mengeluarkan Perpres ini, dan kami siap untuk bisa terlibat dalam membantu departemen, kementerian dan lembaga serta para kepala daerah untuk menegakkan melaksanakan Perpres ini. Kami tentunya juga memiliki kompetensi ini, yang kebetulan Menwa itu sudah ikut bela negara, sudah ikut pelatihan, bahkan ada tingkat lanjutan yang juga dibekali ilmu-ilmu intelijen dari beberapa anggota tertentu, dan memang Menwa itu mempunyai tugas sebagai stabilisator dan dinamisator kampus. Nah, kita akan lebih fokus ke dalam kampus, bagaimana kenyataan yang terjadi. Ya, hasil survei itu 10 perguruan tinggi masih dinyatakan marak juga ya, gerakan radikalisme, ekstremisme dan sebagainya, bahkan ada lagi narkoba, GLBT dan sebagainya yang harus dibenahi. Itu memang menjadi tanggung jawab Menwa sebagai fungsi pengamanan yang mungkin nanti kita akan lebih atur lebih tajam lagi. Memang dulu kita memang punya tugas pokok itu. Nah, di luar kampus juga Menwa itu lebih banyak. Menwa ini kekuatannya di Jakarta aja mungkin hampir 200.000 ya, lebih ya itu kekuatan. Menwa banyak, setiap perguruan tinggi itu, satu perguruan tinggi aja ada yang 2.000, 3.000 kan sudah. Yang terutama yang angkatan dinas ya. Tapi kalau yang sekarang ini yang kayak UI segala macam udah agak turun, tidak seperti dulu karena Menwa menjadi UKM. Yang mudah-mudahan dengan lahirnya Undang-Undang 23 tentang PSDN, Pertahanan Negara, Menwa bisa dihidupkan kembali. Saya sering mendengar di media Bapak Presiden juga ingin kembali menghidupkan resimen mahasiswa. Bisa mungkin dalam rangka ini kami bisa difungsikan
meningkatkan bagaimana kewaspadaan kampus mengatasi bahaya itu radikalisme atau ekstremisme ini yang mengarah kepada atau yang berbasis kepada terorisme ini. Ya, lalu kalau saat-saat ini, sekarang ini biasanya Menwa kegiatannya apa yang di kampus yang terkait dengan aturan ini, Pak? Mungkin ada apa? Kegiatan Menwa saya rasa tidak berubah sampai sekarang. Kami kemarin mengirimkan, misalnya bencana, kami mengirimkan Sarbok ke sana, ke Sulawesi Barat ya, ke Majene. Terus kemarin ada juga yang korban Sriwijaya Air 182. Kami kirim penyelam di sana, ada yang tugas membantu menyelam, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang memang berkaitan dengan masalah sosial atau mungkin masalah bela negara. Ya, kami memang punya kesiapan untuk itu dan siap setiap saat kami untuk membantu pemerintah. Memang itulah moto kami disebut dengan Widya Kasarna Dharma Siddha, atau penyempurnaan pengabdian melalui pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Jadi nilai-nilai keprajuritan ini yang mungkin bisa kita kembangkan. Kami juga memiliki Pancadharma. Di dalamnya adalah kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, rela berkorban dan sebagainya. Inilah bagian konsekuensi organisasi Resimen Mahasiswa. Tentunya kita selalu bagian daripada menegakkan aturan dan hukum yang berlaku di negeri ini. Tadi Bang Datet sempat menyinggung bencana alam, jadi saya teringat sesuatu. Ini sebenarnya pertanyaan personal ya Pak Wawan ya. Jadi kemarin itu saya sempat scroll Instagram dan menemukan tidak hanya satu, tapi lumayan ada beberapa itu tentang bencana alam, entah yang di Kalsel, entah bencana alam yang tanah longsor begitu. Ada postingan yang mengatakan bahwa pemerintah ada di mana. Ini ada anggota FPI yang tidak memakai atribut, mereka membantu korban bencana alam, tapi tidak ada satupun lembaga pemerintah yang ada di sini. Bagaimana ya? Kayak gitu kok dibubarkan? Jika ada seperti itu, bagaimana Pak menyikapinya? Dan itu kan sudah otomatis membuat masyarakat berpikir, oh iya sebenarnya kan mereka baik, kenapa juga harus dibubarin? Kan bisa berpotensi seperti itu. Itu bagaimana Pak? Ya, ini kan soal kegiatan sosial ya, tentu berbeda dengan kegiatan yang masalah politik. Kebanyakan yang terjadi belakangan ini adalah kegiatan politik. Kalau kegiatan politik kemudian yang terjadi seperti apa di berbagai media sosial, apa yang terjadi itu kan ada yang menyerang dan sebagainya, itu yang tidak boleh. Kalau kegiatan sosial siapapun tidak ada masalah, karena secara prinsip manusia itu makhluk sosial, gitu. Kan tidak ada yang mau masalahkan dari sisi kegiatan sosial. Tapi ketika kegiatan yang sudah bersifat politis, tapi ada menabrak undang-undang, ketertiban masyarakat, kemudian pasal-pasal di KUHP misalnya. Nah ini yang berhadapan adalah masalah pasal yang dilanggar itu. Kalau mengenai masalah hal-hal yang baik, siapapun tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya sudah menyangkut masalah hukum dan ada bukti permulaan yang cukup, maka ini menjadi masalah yang lantas masuk ke ruang pidana. Yang menjadi persoalan kan di situ, bukan soal dari sisi kehidupan sosialnya. Kehidupan sosial siapapun dia boleh aja untuk bisa jadi kita harus beda di dalam menilai mengapa diambil satu sikap, sebab sudah masuk kegiatan-kegiatan yang menabrak dari pasal-pasal perundang-undangan, begitu. Mungkin itu juga yang harus kita jelaskan pada masyarakat. Jadi pembubaran organisasi-organisasi yang terlarang seperti FPI dan HTI itu bukan semata-mata karena apa yang mereka lakukan, tapi mungkin dari sudut pandang politik dan lain sebagainya, begitu ya Pak ya? Ya, dan kita tahu kalau misalnya ada haluan negara yang dilanggar, itu kan masalah prinsip. Artinya ideologi kita Pancasila misalnya itu tidak cocok atau bertabrakan, otomatis tertolak. Dari situ, maka kalau misalnya dia sudah selaras tentu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah tidak ada keselarasan dan ada tabrakan dengan perundang-undangan, apalagi menyangkut ideologi ya, misalnya juga mengarahkan masalah ekstrim, tentu ini akan ada sanksinya. Disitulah yang harus kita garisbawahi, bukan menyangkut yang di luar hal-hal yang seperti itu. Gitu. Ya baik, oke.
Ini sudah banyak sekali ngobrolnya. Bang Atep, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai penerapan Perpres juga nomor 7 tahun 2021. Mungkin mereka peran aktif apa yang bisa masyarakat lakukan terkait dengan Perpres tersebut? Baik, ini sebetulnya luar biasa lah pemerintah untuk mengeluarkan Perpres ini. Ini kan namanya juga apa namanya penanggulangan dan pencegahan. Jadi penanggulangan dan pencegahan ini memang harus disiapkan, harus lebih dari deteksi dini lah. Jangan sampai sudah terjadi baru kita tergopoh-gopoh gitu. Jadi ini masyarakat harus bisa mendukung. Jadi kalau dari sistem apa namanya keamanan internasional itu ada yang disebut dengan security level. Security level itu ada level level 1, level 2, level 3. Nah, kita kan mengantisipasi ini dengan adanya runway ini, masyarakat ikut terlibat bagaimana mengantisipasi gerakan ekstremisme yang berbasis atau yang mengarah kepada terorisme. Nah, sudah dibentuk memang, saya lihat sudah ada namanya forum komunikasi deteksi dini misalnya. Itu kan juga kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait apabila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidaksejalanan atau tidak keserasian dari peraturan dan perundangan. Ada juga forum apa namanya pencegahan terorisme ya di situ. Nah itu juga koordinasinya dengan BNPT yang mengendalikan, kan BNPT juga punya unsur masyarakat yang bisa menyampaikan hal-hal yang memang terkait adanya apa namanya bahaya yang berhadapan dengan ideologi. Nah itu saya rasa ini bisa jadi ada payungnya dengan adanya PP 7 ini, sehingga fungsi mereka akan lebih jelas. Kan ada 30 kalau tidak salah ya program runway ini bagaimana mengimplementasi fungsi pencegahan dan penanggulangan dan pencegahan terorisme ini. Mungkin saya rasa kita sebagai masyarakat harus terus, karena memang kewajiban pertahanan tadi ya, keamanan negara ini kan bukan semata-mata tanggung jawab polisi, bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab masyarakat. Nah, disinilah kita harus ikut bertanggung jawab dalam mengadakan ketertiban di masyarakat. Kalau di masyarakat itu tertib atau di stabilitas terkendali, investor masuk, Indonesia kan akan lebih berkembang lagi, apa namanya, akan meningkatkan penghasilan, apa namanya, produksi, baik itu khususnya kepada produksi non migas dan sebagainya. Saya rasa itu mungkin hal yang penting lah menurut saya. Ya kami dari Menwas sekali lagi mendukung ini dan berterima kasih dengan adanya ini sehingga lebih jelas dalam rangka koordinasi antar kementerian, antar lembaga, dan dengan masyarakat. Ya. Baik, Pak Wawan, mungkin ada pesan atau himbauan kepada masyarakat di rumah yang menonton acara ini, bagaimana mereka harus bersikap, terutama terkait dengan adanya Perpres nomor 7 tahun 2021 ini. Ya, kita ikutin aja apa yang jadi aturan main, sehingga kita tidak ada sanksi apapun, dan semuanya bertujuan untuk baik. Karena negeri kita adalah negeri kita sendiri, kita yang mengatur, dan kita sendiri yang menegak hormati. Kalau tidak, siapa yang akan menegak hormati? Insya Allah negeri kita akan menjadi negeri yang subur makmur, dan dinamis, dan tentu saja kita akan menjadi negara maju sebagaimana sudah dilansir oleh Amerika Serikat waktu itu, bahwa kita sudah masuk kepada negara maju. Dan ini harus kita buktikan dengan semangat kebersamaan, tapi tetap pemegang teguh aturan yang sudah kita buat. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Amin. Baik pemirsa, adanya Perpres nomor 7 tahun 2021 tidak sama sekali bermaksud untuk membatasi kegiatan masyarakat, tapi untuk melindungi masyarakat. Sekian dari saya mohon pamit. Saya Gina Wardani, Bang Atep, dan juga Pak Wawan. Sampai jumpa.